Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan saya, nama Reni Delavina, NIM 231018600058. Tempat tugas SMP Negeri 9 Sungai Penuh. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini Selasa 5 Desember 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi sistem pencernaan. Submateri gangguan pada sistem pencernaan. Kelas 11 semester 1. Untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Berikut ini adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Sebelum baca dan kita berdoa mulai. Hegil Alvaro, Raffi Fadli Cahyani, Lara Anitama, Lara Sri Putri, Lensi Peliansi, Marisa Dinasari, Mulia Novita, M. Ares Tripadi, Mutiara Francisca, Resa Dwi Putri, Rizky Amada, Desi Ramatika, Tia Selvina, Titin Rizdaini, Pina Intan Fitri, Yopa Andi, Ainur, Tessa, dua orang yang tidak hadir. Baik, sebelum kita masuk pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin menanyakan dulu apa materi kita minggu kemarin. Siapa yang masih ingat, angkat tangan? Ya, Pina. Ya, sistem pencernaan. Apa saja organ pencernaan makanan? Mulut. Apa lagi? Kerongkongan. Apa lagi? Lambung. Terus usus besar. Rekto. Ya, bagus. Berarti masih ingat ya pelajaran kita minggu kemarin? Baiklah. Untuk hari ini kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan. Ya. Seringkali ada teman kita yang mengalami sakit perut. Apa yang menyebabkan seorang sakit perut? Apakah kalian
ngegas berlebihan ya. Sakit perut nggak? Iya. Jadi banyak sekali yang menyebabkan kita mengalami sakit perut. Sakit perut itu termasuk gangguan pencernaan, ya. Apa saja penyakit yang bercirikan sakit perut? Apa saja yang kalian tahu? Apa saja penyakit yang menyebabkan perut kita sakit? Ya bagus, diare. Apa lagi? Asam urat. Sakit perut nggak? Iya. Apa lagi? Banyak sekali penyakit ada yang penyakit usus buntu. Sakit perut kita kan? Ya. Jadi banyak sekali penyakit yang menyebabkan kita mengalami sakit perut. Ya. Berikut kita lihat video. Halo adik-adik, apakah kalian pernah mengalami sakit perut? Ya, tentunya penyakit ini sangat mengganggu dan seringkali membuat kita untuk pergi ke toilet. Nah, kadang penyakit ini terjadi karena kebiasaan makan kita loh. Kadangkala kita tergiur oleh banyaknya makanan yang serba instan, seperti mie instan, kemudian junk food, ataupun minuman seperti cola. Selain itu, sakit perut juga dipengaruhi oleh pola makan yang tidak teratur. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak video pembelajaran mengenai gangguan sistem pencernaan. Nah, yang pertama ada sariawan. Sariawan adalah peradangan yang terjadi pada rongga mulut dan lidah. Penyebab dari penyakit sariawan yang pertama yaitu kekurangan vitamin. Kemudian alergi makanan tertentu. Selain itu, tidak sengaja menggigit lidah atau dinding mulut. Dan lainnya adalah stres. Nah, yang kedua ada penyakit diare atau mencret. Seseorang yang terkena penyakit diare akan mengalami sering buang air besar. Dan buang air besar yang lebih encer dari biasanya. Nah, perlu diperhatikan. Meski diare termasuk penyakit yang ringan, namun jika dibiarkan, penyakit ini akan berbahaya loh. Nah, penyebab atau faktor dari penyakit diare yang pertama adalah makanan yang terkontaminasi bakteri atau virus. Dan yang kedua, alergi terhadap makanan. Dan yang ketiga, yaitu terlalu banyak makan makanan yang pedas atau asam. Nah, sekarang kita lanjut ke penyakit MAH. Penyakit MAH ini adalah penyakit yang menyerang lambung. Dan penyebab penyakit ini sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau terlambat makan. Nah, selain itu, gejala dari penyakit MAH ini, perut kita terasa perih dan mulas. Saat makan, perut terasa perih dan mual, bahkan sampai muntah. Penyakit ini juga terjadi karena produksi asam klorida yang berlebih pada lambung yang disebabkan oleh makanan yang terlalu pedas, kemudian makanan yang berasam, dan makanan yang banyak mengandung zat kafein atau kopi, dan minuman yang beralkohol. Selanjutnya adalah sembelit. Sembelit adalah gangguan pencernaan yang disebabkan oleh mengerasnya feses. Nah, cara mengatasi penyakit ini adalah dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan serta makanan yang berserat secara rutin. Oke, sekarang kita lanjut ke penyakit tifus atau demam tifoid. Tifus atau demam tifoid ini adalah peradangan yang terjadi pada usus yang gejalanya yang pertama adalah demam, kemudian menggigil, mual atau muntah, dan kepala terasa pusing. Penyebabnya yaitu makanan dan minuman yang telah dikonsumsi terinfeksi oleh bakteri Salmonella typhosa. Kemudian yang terakhir ada penyakit usus buntu. Usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus, khususnya di usus buntu, yaitu pada bagian umbai cacing. Gejala dari penyakit ini yang pertama adalah tubuh mengalami demam, yang kedua perut terasa mual, yang ketiga buang air besar menjadi encer, dan yang keempat perut bagian bawah kanan terasa sangat nyeri. Perlu kalian perhatikan, kalau
kalau penyakit usus buntu ini tidak bisa dianggap remeh. Jika sudah parah, maka akan dilakukan operasi pemotongan umbai cacing atau usus buntu. Nah, maka dari itu kalian harus pintar dalam menjaga sistem pencernaan dengan cara menjaga kesehatan dengan berolahraga. Kemudian tak lupa juga makan makanan yang sehat. Makanan sehat tersebut tentunya memiliki kaya akan serat seperti buah-buahan dan sayuran. Tak lupa juga mengkonsumsi air putih yang banyak dan juga mengurangi makan makanan yang banyak mengandung lemak. Nah, itulah tadi berbagai macam gangguan dalam sistem pencernaan. Sudah lihat videonya? Apa yang bisa kalian jelaskan dari video itu? Apa saja gangguan pada sistem pencernaan? Ya, Pina. Sariawan. Apa lagi? Yang lain ada lihat kan? Apa lagi? Emah. Terus apa lagi? Diare. Ya, apa lagi? Usus buntu. Terus apa lagi yang dari sini? Apa lagi? Sembelit. Bagus. Apa lagi? Sudah, tapi ada diare, sariawan, kemudian emah, apa lagi? Usus buntu, sembelit, ya. Itu merupakan bagian dari jenis-jenis gangguan sistem pencernaan, ya. Adapun penyebabnya misalnya diare, sebabnya apa? Kita sering makan makanan yang kadang minum air mentah. Pernah minum air mentah? Nah, itu menjelek kalian kan? Jadinya diare. Itu namanya makanan yang terkontaminasi virus juga bisa menyebabkan diare. Kalian pernah jajan di luar? Nah, jajan itu kadang terkena debu, ya kan? Kadang nggak ada tutupnya. Itu hati-hati sekali kalau misalnya kalian mau belanja. Misalnya seperti alat nggak ada pakai penutup itu kan? Nah, itu seringkali terkontaminasi virus. Nanti akibatnya kalian sakit perut, ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam memakan makanan yang kita makan, ya. Jadi adapun upaya kita untuk menjaga sistem pencernaan kita tadi apa saja? Berolahraga. Terus apa lagi? Makan makanan yang sehat dan bergizi. Terus apa lagi? Banyak minum air putih, ya. Itu beberapa bentuk upaya kita untuk menjaga sistem pencernaan kita, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Semuanya jelas? Mana suaranya? Jelas? Jelas, bagus. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab gangguan fungsi organ dan upaya pencegahannya sistem pencernaan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian ada langkah pembelajaran kita. Yang pertama, nanti kita akan duduk berkelompok, ya. Duduk berkelompok, nanti mempelajari bahan ajar, kemudian mendiskusikan masalah yang ada pada LKPD. Nanti Ibu bagikan. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi. Nanti akan ada diskusi, ya, tanya jawab. Kemudian nanti ada lagi di akhir pembelajaran kita ada evaluasi berbentuk kuisis, ya. Adapun penilaian kita, Ibu akan melakukan penilaian yang pertama
kerjakannya nanti ya. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu nanti berupa evaluasi, bisa seperti kuis nanti ya. Kemudian penilaian sikap sosial, bagaimana rasa ingin tahu kalian, kemudian rasa telitinya, sikap telitinya, ya. Jadi tanggung jawab itu masuk di penilaian sikap nanti, ya. Semuanya dinilai. Jadi ini adalah macam penilaian yang ibu lakukan nanti. Kemudian di LKPD kita ada penyakit tentang diare, tipes, mah, usus buntu. Ini masuk gangguan pencernaan? Iya, kita sudah menyimak video tadi kan. Nah, sekarang kita duduk berkelompok lagi. Ya, nama-nama kelompoknya ibu sebutkan ya, nanti duduk berkelompok. Kelompok 1, Pina, Tesi, Alfa, Azran, dan Alfa. Semuanya sudah dapat LKPD-nya? Baik, sekarang silakan kerjakan LKPD. Di LKPD itu ada yang pakai barcode ya. Silakan dilihat. Yang ada barcode-nya silakan kalian scan. Nanti akan muncul video di situ. Ya, berdasarkan video itu kalian tuangkan hasilnya di bawahnya. Ya. Ada semua barcode di situ? Ada. Bisa kalian scan? Ya, silakan kerjakan LKPD-nya. Ada barcode-nya. Pada sistem pemrograman.
Glenn, dan Andran dan Aran sebagai penutup. Kami silakan kepada Pak Materi untuk menyampaikan hasil diskusi. Reno jelas sekali makan sayur. Dia lebih banyak mengkonsumsi daging. Beberapa hari ini Reno mengeluh kesulitan buang air besar. Dari kebiasaan pola makan dan gejala yang dialami Reno, dapat dipastikan bahwa Reno mengalami penyakit. Analisis penyebab, gejala dan cara mengatasinya. Reno mengeluh kesulitan buang air besar atau boleh. Penyebabnya, gaya hidup tidak sehat, seringkali menunda BAB, penyakit tertentu, pola makan tidak sehat. Gejalanya, sulit BAB, frekuensi buang air besar yang lebih jarang dari biasanya, sakit saat mengeluarkan pinja. Cara mengatasinya, memperbaiki pola makan, berolahraga rutin, tidak membiasakan menunda BAB. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 1 sudah presentasikan hasilnya, yaitu tentang penyakit yang dialami Reno, yaitu dia kurang makan sayur, dia sering makan daging ya, sering makan daging. Jadi akibatnya dia susah buang air besar. Menurut kelompok 1 itu namanya penyakit apa? Konstipasi atau sembelit ya. Terus apa lagi yang dibahas? Penyebabnya apa? Gaya hidup yang tidak sehat, Ya, gaya hidup yang tidak sehat. Terus apa lagi? sering menunda BAB, Sering menunda BAB. Apa lagi? mengidap penyakit tertentu. Yang mengidap penyakit tertentu itu akan menyebabkan kita sembelit atau konstipasi. Pernah mengalami sembelit? Pernah? Pernah. Silakan, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, berdiri. Ya, apa saja? Ini pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Apa saja makanan yang dapat menyebabkan konstipasi? Silakan berdiskusi dulu. Ada pun makanan yang dapat menyebabkan konstipasi, yaitu coklat, olahan susu, daging merah, makanan lemak saji. Ya, bagaimana Patrick? Menurut kelompok 1, makanan yang dapat menyebabkan konstipasi atau sembelit yang pertama ada coklat. Banyak makan coklat kita akan sembelit. Kemudian apa lagi? Olahan susu. Terus daging merah. Kalau kita banyak makan daging kita akan sembelit. Ya, bagaimana Patrick, sudah jelas? Jelas? Bisa diterima? Bisa ya. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Kalau tidak ada, silakan ditutup kelompok 1. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami tutup presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3 akan membahas hasil diskusi yang ada pada LKPD-nya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Tiga Lumbar. Pada gambar A terdapat anak yang menderita penyakit marasmus yang berpengaruh pada keadaan mental dan fisik yang suka diperbaiki. Gejala penyakit marasmus yaitu anak apatis, tampak lebih tua, dehidrasi, pembengkakan hati, cacingan, serta lemak di bawah kulit berkurang. Sedangkan gambar B terdapat anak yang menderita penyakit kwashiorkor dengan gejala pertumbuhan terhambat, otot berkurang dan melemah, muka bentuk bulat seperti bola, perubahan kulit pada rambut serta edema pada kaki, perut dan tangan. Berdasarkan gambar dan pernyataan, apa yang menyebabkan penyakit pada gambar A dan B? A. Defisiensi nutrisi merupakan penyebab utama marasmus. Ini terjadi pada anak-anak yang tidak mengonsumsi cukup protein, kalori, karbohidrat, dan nutrisi kecil lainnya. B.
kwashiorkor merupakan salah satu jenis kondisi dan malnutrisi akut yang terjadi karena kekurangan protein jika dijelaskan dapat menyebabkan retensi cairan sehingga perut terlihat buncit. Ya, kelompok 3 itu membahas tentang penyakit marasmus dan kwashiorkor. Yang itu termasuk gangguan sistem pencernaan ya. Kalau marasmus itu berdasarkan hasil kelompok 3 itu penyakit yang mana seseorang itu kekurangan mengkonsumsi cukup protein, kalori, karbohidrat dan nutrisi penting lainnya. Itu marasmus. Jadi kalau orang penyakit marasmus itu dia kekurangan mengkonsumsi semua jenis nutrisi. Sedangkan kwashiorkor berdasarkan hasil kelompok 3, penyakit kwashiorkor itu khusus kekurangan protein yang sangat sedikit sekali ya. Nah ya, dia mengkonsumsi protein itu memang tidak ada konsumsi proteinnya. Ya. Jadi itu ada marasmus dan kwashiorkor. Kemudian ada pertanyaan untuk kelompok 3, silakan. Apa perbedaan penyakit marasmus dan kwashiorkor? Ya, pertanyaan dari kelompok 2, apa perbedaan? Apa perbedaan penyakit marasmus dan kwashiorkor? Silakan berdiskusi kelompok 3. merupakan penyakit kekurangan asupan kalori dan gizi. Sejarah penyembuhan dapat asupan pada Ya, sebenarnya penyakit marasmus dan kwashiorkor itu sama-sama merupakan penyakit malnutrisi, ya, tapi kekurangan nutrisi. Ya, yang membedakannya hanya marasmus itu dia kekurangan semua jenis nutrisi, mulai dari protein, ya, kemudian apa lagi, kalori, karbohidrat dan nutrisi lainnya. Kalau yang kwashiorkor ini dia memang dia asupan kalorinya mungkin cukup tinggi, tetapi jumlah asupan proteinnya sangat kurang. Jadi kalau kwashiorkor itu intinya kekurangan protein. Ya, sudah jelas? Bagaimana kelompok 2 jelas? Akan ditutup kelompok 3. Dengan hasil diskusi dari kelompok kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus ke kelompok 3. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator dan Desa sebagai materi, Inti sebagai penulis dan Clara Mia sebagai anggota. Ya, silakan kelompok 4. Ada beberapa penyakit yang akan melanda sistem pencernaan manusia, antara lain diare, konstipasi, sembayan, sariawan, keracunan, dan cacingan. Menurut pendapat kami, mengapa balita rentan terkena diare? Karena sistem pertahanan tubuh anak belum sempurna. Bagian besar diare pada anak disebabkan oleh infeksi virus. Selain itu bisa juga akibat infeksi bakteri, parasit, alergi, keracunan, intoleransi, dan efek samping obat. Itulah materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 4 membahas tentang mengapa balita rentan terkena diare. Apa jawabannya kelompok 4? Mengapa balita rentan terkena diare? Ya, karena sistem pertahanan tubuh anak belum sempurna. Itu berdasarkan hasil dari kelompok 4 ya. Apa lagi? Sebagian besar diare pada anak disebabkan oleh infeksi virus. Selain itu bisa juga akibat infeksi bakteri, parasit, alergi, keracunan, intoleransi, dan efek samping obat. Ya, bisa jadi karena infeksi virus atau keracunan makanan, boleh juga ya. Itu yang menyebabkan anak rentan terkena diare. Itu berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan dari kelompok lain, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan berdiri.
Apa saja jenis makanan yang dapat memberikan tubuh saat hari-hari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Makanan berkuah, nasi putih, roti tawar, buah-buahan, wortel, dan kacang hijau. Bagaimana? Sudah jelas? Bisa diterima jawabannya? Silakan ditutup kelompok 4. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Dan sekarang setelah kita semuanya sudah membahas LKPD, apa-apa saja masalah yang ada pada LKPD-nya ya. Sekarang silakan dibuka game quiznya. Sudah dibuka? Naik lagi. Ya, untuk yang pemenang pertamanya Ainun. Ya, yang kedua Azran, kita Azran. Ya, yang ketiga Regi, yang ketiga lagi ya. Sekarang saatnya kita menyimpulkan apa saja pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang saatnya kita menyimpulkan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kesimpulannya, macam-macam gangguan sistem pencernaan makanan. Apa saja yang pertama? Ya, siapa yang bisa menyebutkan? Macam-macam gangguan sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada kemudian tipes, diare, usus buntu, sembelit, sariawan. Kemudian untuk kesimpulan ini, kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, adapun upaya untuk menjaga, apa saja upaya menjaga sistem pencernaan makanan? Ya, bagus, berolahraga rutin. Terus apa lagi? Memperbaiki pola makan. Memperbaiki pola makan. Apa lagi? Tidak jajan sembarangan, ya. Boleh juga. Terus apa lagi? Banyak minum air putih, ya. Ada lagi? Mengurangi makanan yang berlemak. Setelah kemudian mencuci tangan sebelum makan, ya. Jadi kesimpulan dari
kita mengisi tabel refleksi. Silakan diisi refleksi bagaimana tentang pembelajaran kita hari ini.